dan ku simpan dalam hati. Cinta yang tulus ini. Yeay, Ita Purnamasari, ya ampun Tak, apa kabar? Mbak Noy, alhamdulillah baik. Boleh panggil Mbak Noy, boleh Ya, panggil Mbak Mbak Noy. Noy udah kebiasaan dari dulu. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mbak Noy. Makin tua makin seger. Wah, dirimu juga sayang. Makin tua makin seger. Aduh, yang penting kita berjiwa muda. Betul. Tur bodine jek cahui. Mbak Nur Ya, juga. Iya, semlohai. Mbak Nur. Tak, Ya, kamu sibuk apa sekarang Tak? sekarang ini ya alhamdulillah masih banyak job of air. Kemudian sama Mas Boleh Diki, duduknya mengini ya boleh. Boleh dong. Santai. Terus gimana? Selain masih banyak off air di beberapa daerah apa. Pokoknya masih ada yang ngundang gitu loh Mbak Norma, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku sama Dwiki juga udah mengelola sebuah sekolah musik Farabi dari tahun 97 sampai sekarang. 9 tahun sekarang udah berapa kita tahun? punya bisnis sekolah 28 musik. tahun udah ya? Iya, sekolah musik Farabi alhamdulillah masih jalan dan ada beberapa cabang di beberapa tempat. Di Jakarta aja Di atau Jakarta atau ada di dulu pernah ada di kota-kota Bintaro lain? BSD tapi karena pandemi akhirnya sempat tutup, tapi Bintaro hidup lagi. Oh, oke. Kemudian di South City ada, kemudian di Denpasar, di Samarinda dan di Medan. Wow. Gitu, alhamdulillah. Padahal kalau nggak kena pandemi udah banyak. Alhamdulillah bisa, tapi nggak apa-apa. Bisa survive ya. Justru Bisa pandemi itu kita ambil hikmahnya Mbak Noy. Jadi lebih dekat sama keluarga, mendekatkan keluarga, iya, saudara, betul. dan juga kita lebih banyak berkarya dengan Setuju. pandemi. Betul. Oh, jadi selama pandemi kan lama tuh ya, kita ada setahun lebih kali ya. Setahun lebih ya, itu kita masih. Kamu banyak berkarya. Justru aku ngeluarin single pas pandemi ada Semua Jadi Satu, recycle dari lagunya. Semua jadi satu yang lagu recycle yang lama Iya ya? benar, lagunya almarhumah Semua Mama Lida. jadi satu. Tangisan. Nah, ya Oh, itu. iya, oke, Terus oke. kemudian sama grup 7 bintang. Ada Mas Faris RM, Dedi Dukun, Mus Mujono, Vina Panduwinata, Tri Utami, Memes dan Yuni Syara. Aku Bikin single. Ya, bikin single untuk inspirasi saat itu pandemi, judulnya Buatlah Dunia Kembali Tersenyum. Oh, oke. Itu saat pandemi juga Mbak Norma tahun 2020, dan bersama grup Rumpis Nah, yang formasi baru. Ada Mama Ina, Yuni Syara, Memes, aku sama Tri Utami. Kita bikin single Kasih Putih tahun 2021. Juga pas pandemi. Pas pandemi. Jadi justru pandemi. Justru kita lebih banyak berkarya. Kreativitasnya tambah Langsung muncul. Oh, dan Gitu, Mbak dan Noy. booming lagi ya. Alhamdulillah. Tadi yang Sempat pertama dapat BASF Award. yang mana? Sorry, bukan BASF, AMI Award. AMI Award yang AMI mana? Award tahun yang Kasih Putih. Oh, Untuk grup vokal terbaik. vokal Nah, terbaik. ya, tahun Kasih Putih yang 7 2021. orang tadi itu. Bukan yang pertama. Rumpis. Yang Rumpis Ya, itu. kalau yang 7 bintang kita dapat nominasi untuk kolaborasi terbaik. Wah, kalau gitu ada hikmahnya juga dong ya pandemi. Banyak hikmah yang bisa kita ambil ya dengan adanya pandemi. Oke, terus selama pandemi selain bisa kreativitas menciptakan lagu dengan grup-grup bikin single segala macem, ada lagi yang lain selain itu? Itu tadi kita justru nambah sekolah musik Farabi di Samarinda. Oh, gitu. Padahal kan pandemi nggak ada yang kursus sayang. Kebetulan ada investornya langsung dari Samarinda, jadi memang mau berkolaborasi dengan kita untuk buka sekolah musik. Oh, oke. Gitu. Oh, wow. Terus kita juga jobnya itu secara online. Bagaimana tuh caranya job online? Gue nggak ngerti tuh. Pas itu kan ada Mas Doni DSS. Iya. Konser 7 ruang. Tahu. Nah, aku udah berapa kali konser di situ 7 ruang ya online. Oh, gitu. Tapi selama pandemi konsernya nggak datang ke tempatnya Mas Doni? Datang ke tempat tapi kita pakai face shield, pakai pas nyanyi baru. Tapi pas nyanyi kalau nggak salah kita tetap pakai face shield apa enggak, aku lupa deh. Oke. Gitu. Artinya dan benar-benar dibatasin banget. Oke. Jadi tetap berkarya walaupun terbatas. Oh, luar biasa. Gitu. Masih berkibar. Mbak No ini. Ita Purnamasari zaman dulu tuh jauh lebih top dari Norma Yunita loh. Isoy lo. Lo ya iso toh yo. Paling iso lo. Terus flashback. Ya. Kamu mulai berkarir di dunia nyanyi umur berapa? Tunggu, kalau secara aku ikut festival
belum profesional ya Mbak Noi, itu tahun 1984. 1984. Itu udah ikutan festival musik rock di Surabaya. Terus 1985 dapat juara favorit sama grup Rasio Rock Band, festival rock musik rock. Grupmu itu? Grup Rasio Rock Band itu aku pas lagi di Surabaya. Nah, kalau secara profesional masuk rekaman itu tahun 1988 awal lewat album Penari Ular. Penari Ular itu justru album pertama ya? Ya, sebenarnya ada sih satu lagi teman karena kurang promosi jadi nggak booming ya. Ya nggak booming, jadi Penari Ular ini yang dianggap perdana. Tahun berapa tadi? Yang 1988. Sampai hafal dia. Hafal deh nek soal albumnya dia hafal. Tahun berapa ya? Terus kalau yang Cintaku Padamu tadi itu tahun berapa? Itu tahun 92 akhir awal 93 Mbak Noi. Dan ini lagu ini sempat mendapatkan BASF Award 1993 untuk bestseller album pop. Luar biasa. Berapa juta kopi? Kalau nggak sama bajakan ya. Kalau saat itu sih sekitar 1 juta, tapi itu belum termasuk bajakannya, itu banyak banget. Bajakan luar biasa. Nggak dihitung kayak melebuning yang pembajak gitu. Zaman dulu kan masih marak membajakan ya. Iya betul. Alhamdulillah itu booming Mbak Noi. Jadi alhamdulillah sepanjang 93 itu aku tuh show dari Sabang sampai Merauke, pokoknya banyak. Jadi umur sekali. berapa tadi kamu mulai? SMA ya, umur SMA 17. Ya? Dari mulai tadi ya, ikut-ikut lomba-lomba. Ikut festival, 17 tahun. Segitu banyak album-album, udah gitu banyak yang ngetop kan ya? Ya alhamdulillah. Ada Sanggup Ke Aku, Selama Tinggal Mimpi, Biarkanlah Bidadari Yang Terluka, kemudian ada yang sama Tiga Darah. Iya. Nona Manis sama Paramita Rusady dan Silvana Herman. Oke. Terus bisa punya ide gabung bikin Rumpis, bikin Tiga Darah. Itu siapa inisiatornya siapa? Kalau Tiga Darah itu, aku kan saat itu masih tinggal di Surabaya. Silvana Herman sama Paramita Rusady, mereka udah berteman di film. Mereka udah barengan di film. Nah, aku sama Ano ketemunya di Lupus. Film Lupus 3. Kamu jadi bintang film juga? Oh ya ampun. Coba-coba, karena saat itu album Penari Ular ngetop. Jadi aku diminta untuk jadi berperan sebagai Poppy, pacarnya Lupus. Saat itu yang meranin almarhum Hilman. Penulisnya sendiri. Nah, aku sama Paramita di label yang sama, Billboard. Akhirnya dipertemukan sama produser. Nah saat itu manajer kita namanya Sani, ya pokoknya kita dipertemukan di Billboard itu. Kita bertiga, Tiga Darah dengan single Nona Manis, akhirnya alhamdulillah meledak lagunya. Jadi juga ada apa namanya, inisiatornya, produsernya juga ya? Produser juga. Luar biasa. Itu sayang. Sukses semua lagi ya Allah. Alhamdulillah. Terus kalau kok bisa main film? Ada berapa film? Sorry. Selain Lupus 3 itu aku sampai cuti kuliah 1 semester karena sampai cuti ya, karena kan syutingnya di Jakarta sama ada di Cibodas, di Bogor, pokoknya di luar kota juga ada. Jadi kan aku kan kuliah di Surabaya, jadi mau nggak mau aku ambil cuti 1 semester, tapi nggak apa-apa. Memang kalau buat pengalaman baru buat aku. Jakarta, langsung ke Jakarta. Betul. Di samping itu ada lagi 2 film bareng sama Paramita sama Silvana, film Nona Manis. Jadi di situ kita sebagai cameo untuk sebagai penyanyi. Jadi masih ada terkait nyanyi juga. Satu lagi Selembut Wajah Anggun yang main Paramita juga sama Ayu Azhari. Ya ampun, bintang film, penyanyi dan bintang film. Kamu rata-rata cameo. Aku juga gitu. Maunya yang sebentar-sebentar aja. Itu yang syutingnya itu nggak makan waktu. Nggak kemakan waktu, karena enakan nge-show ya. Enaknya karena memang aku ininya kan passionnya dinyanyi. Passionnya dinyanyi. Sama, kalau kita penyanyi syuting tuh kok nunggunya lama ya gitu. Nunggunya lama tuh Mbak Noi, aku sampai ya Allah kok suwe banget sih. Nah, dari umur kamu 17 sampai saat ini tuh udah bisa udah menelurkan berapa album? Sekitar 15 album. Terus singlenya udah ada berapa banyak juga. Ya? Plus yang kolaborasi sama Tiga Darah, sama Rumpis, sama 7 Bintang. Banyak ya udah ya. Ya ada 20-an lebih lah pokoknya. Belum yang religi sama Mas Diki juga.
Oh iya ya. Ada album religi juga loh Ada, Mbak Norma. Kebetulan dengan menyebut nama Allah ciptaannya Mas Dwiki itu Oh kan. itu ciptaan Mas Dwiki ya? Iya. Dengan Iya. ngetop tenan loh kui. Lagu itu bener-bener abadi ya. Abadi. Yang pertama bawain kan Novia Kulpaking. Nah aku kemudian merearansemen lagu dengan menyebut nama Allah tahun 96 pakai orkestra. Oh. Tuh, ada juga. Itu lirik dan apa notasi Mas itunya? Dwiki sama almarhum AGS Dipayana. Oke, bagus lagunya. Luar biasa. Luar biasa. Dan sudah direaransemen oleh belasan penyanyi dan grup band. Prestasimu banyak sekali. Mbak Noi juga. Dan semuanya booming. Alhamdulillah. Untuk omah iki ya. Dari hasil kerja keras kita berdua. Luar biasa ya. hasil keras kamu sama Dwiki ya. Betul. Jadilah rumah yang indah ini. Justru aku tuh yang sangat nyaman. bersyukur ya, beruntung punya pasangan, punya suami yang satu visi, satu misi gitu. Ngomong-ngomong pasangan. Ya. Gimana kok bisa jadi sama Dwiki Darmawan? Wah, ceritanya panjang. Jadi singkat aja. Boleh yang panjang dikit poinnya boleh. Ya, Mbak Noya. Jadi berawal dari tahun 93 saat aku menang album Cintaku Padamu, dapat hadiahnya itu dari BASF Award itu kan hadiahnya jalan-jalan. Tujuannya ke Kanada, hadiahnya jalan-jalan ke Kanada bareng seluruh pemenang saat itu. Pokoknya rombongannya tuh banyak dah. Kepala rombongannya Mas Tanto Yahya, kemudian ada Elva Singer, kemudian ada Mama Ina, ada aku, kemudian ada Dwiki. Ada pemenangnya. Dwiki nggak menang tapi ikut. Oh ngono. Disuruh ikut sama Pak Denny Yosa selaku pemilik BASF Award itu. Pokoknya banyak deh, ada 30 orang, ada Jeffrey Bule segala. Terus pokoknya banyak, ada Mary Andani, Mary Andani juga. Pokoknya hampir pemenangnya saat itu ikut semua jalan-jalan. Ada sekitar 30 orang. Ternyata Dwiki juga ikut. Cuman aku saat itu sama Dwiki itu nggak pernah ngobrol yang gimana-gimana, cuman kenal karena Mas Dwiki sama Krakato kan label yang sama di Billboard. Jadi kita kalau ketemu pas rekaman itu sebelum 93 ini, itu yang namanya Dwiki Darmawan, Krakato. Tapi nggak pernah ngobrol kayak gini, nggak pernah. Lah kok iso klik? Sebelum kita berangkat ke Kanada, kita ada buat album Forum 28. Produsernya Mas Tantowi itu yang nyanyi di situ itu sebagian ikut ke Kanada, sebagian tuh pemenang BASF Award itu. Nah, Mas Dwiki kebetulan salah satu pencipta di album Forum 28 ini. Judulnya tunggu tuh, Bersama Dalam Cinta kalau nggak salah ya. Nah, udah kenal lebih ini tapi nggak ngobrol juga. Nah, kata Mas Dwiki dia tuh udah pas di Forum 28 tuh udah inilah pokoknya. Udah perhatiin Ini katanya loh ya. Katanya. Oke. Nah pas sampai sana di Kanada Mas Dwiki tuh sebenarnya dia tuh udah berangkat duluan Mbak Norma. Jadi pas kita sampai itu berapa hari sebelumnya dia tuh udah nyampe di Toronto, kota pertama yang kita singgahi Kanada. Udah dia langsung gini, ayo aku udah jadi lurah di sini, ntar siapa yang mau dibawa jalan-jalan gitu. Udah enak kita jalan-jalan. Nah dari situ terus entah gimana kok pada mencar-mencar gitu loh Mbak Noy. Sampai akhirnya. Maksudnya jalannya sendiri-sendiri? Jalan sendiri-sendiri karena ada waktu bebas ya. Jadi masing-masing kemana, pengen ngeksplor masing-masing. Nah terus. Wah. Mas Dwiki langsung gini, ayo kamu mau kemana? Ayo, ya udah aku nggak nawarin kamu. Ya, Wong dia sudah ada ini sudah ada sursurnya sebelumnya. Terus udah kita jalan, pokoknya eksplor kota Toronto lah. Udahnya kita makan apa? Pokoknya, dari situ pas kita lagi ngopi sore, barulah kita itu ngobrol banyak gitu loh Mbak Noy. Baru pertama kali ngobrol banyak di situ. Terus dia nanya soal keluarga, kemudian rencana ke depan apa gitu, tentang karir apa segala. Udah ngobrol-ngobrol terus aku juga gini, wah ini ternyata Mas Dwiki ini orangnya enak ya diajak ngobrol. Terus ini Mbak yang aku salut, dia itu
religius banget, Oke. nggak pernah ninggalin sholat juga Sholatnya. lima waktu walaupun di luar Alhamdulillah. negeri. Oh, wah, Kapanpun dia waktunya sholat ya dia sholat gitu loh. Wah ini agak beda juga ini sama yang lain. Terus orangnya nggak jaim. Kalau biasanya aku kenal berapa cowok gitu yang deket gitu kan suka apa ya, suka pamer gitu ya. Punya Dia ini enggak. punya itu enggak, bener-bener yang apa adanya. Rendah hati, apa adanya. Mas Vicky juga bilang dia juga semenjak ayahnya meninggal dia menjadi tulang punggung keluarga. Oke. Terus naik bus dari Bandung ke Jakarta untuk rekaman dan pokoknya gak ada jaim-jaimnya sama sekali, malah mau naik bus nggak apa-apa. Menceritakan perjuangannya dia Oke. sampai bisa seperti itu, gitulah. Kamu salut. Salut, cuman ya masih inilah pokoknya ya gitulah. Okay. Sampai akhirnya di kota ketiga, aku lupa ya, aku kota ketiga itu Quebec atau kota Toronto, Quebec, Montreal. Satu lagi apa ya, aku lupa ya, pokoknya ada satu lagi. Tempat itu kita dijamu makan malam di sebuah restoran Itali seluruh rombongan. Kan suasana kafenya itu yang romantis, remang-remang cuaca. Oke, terus mau udah duduk. Tapi si Mas Dwiki ini ngilang gitu. Pada kemana? Tapi nggak ada yang sadar. Mas Dwiki nggak ada. Cuman aku gini, ini kok nggak ada ya? Oh, kamu sudah mencari? Sudah mulai mencari, kok nggak ada ya, terus tapi cuek aja lah, aku cuek. Dulu almarhumah Ria Irawan juga ikut, Andiliani juga ikut. Saat itu. Terus kemudian Pai Burman juga ikut. Pokoknya seru deh, pasti anggota Beasiswa itu seru banget yang ikut ke Kanada. Udah akhirnya kita makan dong. Udah pas lagi anak-anak kita santap, dari pintu dong. Wah, jagoannya datang. Mas Dwiki datang, semua langsung, Ici. Semua panggilnya hampir semuanya Ici kan. Apa? Ici. Dwiki panggilnya Ici, nggak tahu. Dwiki juga. Ici. Ya, itu tuh ada Ici. Memes juga, Memes juga ikut. Memes Mas Adi Memes ikut juga. Tuh, Mama Ina. Terus Dwiki. Terus tiba-tiba Dwiki datang dengan membawa seikat mawar merah. Di depan banyak orang pula. Jadi kan banyak orang, itu yang aku salut ya, percaya dirinya. Terus luar biasa. Kau berikan padamu. Dia berikan padamu. Ya. Terus itu yang momennya pas berikan kepadamu gimana? Udah kan aku lagi, aku tuh saat dia itu kan masuk bawa bunga. Kan pemalu Mbak Non. Aku saat itu orangnya pemalu kan. Tahun 93 itu masih yang aduh gimana gitu. Jadi nyamperin ke meja langsung ini ya, sambil bilang I love you. Oh my God. Waitersnya langsung luk. Itu ya satu. Pada kaget dong semua. Bukannya kaget semua. Ya langsung riuh dong. Bukannya riuh lagi, riuh rendah pokoknya. Aduh, wah diledekin abis-abisan itu mukaku udah merah, kuning hijau bener. Udah tapi kan dalam hati berbunga-bunga lah. Terus apa jawabanmu? Enggak, aku cuma senyum aja. Senyum aja, tak kira jawab I love you too. Kan aku pemalu, udah bilang di situ malu. Iya. Udah. Ya ampun, nah semenjak itu kita udah diledekin habis-habisan sama seluruh rombongan lah. Semenjak itu sepanjang perjalanan diledekin terus ya? Diledekin terus, udah nggak ada habis-habisnya. Ya udah, cuman aku gini, Mbak Noy, aku seneng juga. Cuman aku berpikir jangan-jangan ini cuma cinlok. Iya dong. Oh, cuma cinta lokasi. Kan aku orangnya juga hati-hati juga dong. Kan zaman itu banyak yang cinta lokasi. Iya. Aku bilang gini, nanti aja pas aku lihat di Jakarta aku baru kasih jawabannya. Gitu, walaupun udah ada rasa juga, rasa seneng juga, tapi aku gini, kita lihat di Jakarta. Kalau di Jakarta berlanjut berarti serius. Kalau enggak ya udah dong, berarti cinlok kan. Ya ternyata pas sampai Jakarta Mas Dwiki itu malah, ayo kapan kamu ke Surabaya? Kan aku saat itu masih tinggal di Surabaya. Walaupun ada rumah di Jakarta, tapi aku kan masih, aku udah lulus kuliah. Tapi kan aku masih tinggal di Surabaya. Aku mau dong dikenalin sama orang tua gitu. Oh my God. Nah kalau Mas Dwiki itu udah kenal sama kakakku si Mbak Leni. Yang yang dia juga sama aku berdua di Jakarta juga saat itu. Jadi Mbak Leni itu keterima kerja di Jakarta. Jadi dia memang yang kalau aku lagi di Jakarta ya aku serumah sama Mbak Leni. Udah kenal tapi ya cuman kenal gitu aja. Nah beneran pas aku pulang ke Surabaya nggak lama kemudian dia janjian,
rumahmu di mana? Beneran datang Mbak Norma. Oh my God, serius ya berarti ya? Serius, minta dikenalin sama kakak-kakaknya di Surabaya. Terus? Langsung? Pertama cuman ditemui sama ibuku. Karena bapakku saat itu kan bapakku kan tentara angkatan darat. Jadi masih apa sih ini anak bungsunya iya. Anak bungsunya takut. Nih ya. Iya, jadi bapakku tuh gak keluar dulu, jadi ibuku yang nemenin. Gitu. Udah, tapi sampai akhirnya Mas Dwiki ini kan menunjukkan serius. Terus malah di beberapa kali pertemuan akhirnya bapakku luluh juga lah pokoknya. Diterima baik-baik, terus malah saya mau ngelamar gitu. Gitu lah Mbak No ya. Akhirnya menikah ya. Menikah 23 Oktober 1995. Waduh. Jadi tahun ini insya Allah nanti ke 30 tahun ya. Luar biasa. Itulah nah yang ceritanya. paling pentingnya nih, selama 30 tahun kau menikah, aku tidak pernah mendengar yang namanya gosip. Loh, iya memang jangan, cuma kan artis hampir semua terkena gosip. Bahkan aku pun pernah kena gitu ya. Walaupun itu semua bohong gitu ya. Kok kamu nggak pernah kena gitu? Kebetulan apa sih kiatnya? Ya, kita sebenarnya kiatnya sih sama aja sama pasangan-pasangan lain ya Mbak Norma ya. Kita ya maunya ya pokoknya sampai akhir hayat kan. Iya, namanya nikah ya. Nah itu. Kalau aku sama Mas Dwiki untungnya prinsipnya itu sama. Jadi kalau ada, nggak mungkin dong kita nggak pernah ada masalah kan, nggak mungkin bohong banget dong. Kalau ribut-ribut sedikit bumbu-bumbu ada dong. Pasti ada bumbu-bumbu beda pendapat tuh pasti ada. Mau gede, mau kecil pasti ada. Cuman itu kita selalu berusaha mencari solusi itu nggak sampai berlarut-larut gitu. Aku sama Mas Dwiki itu orangnya. Jadi kedua belah pihak, dua-duanya kamu sama Mas Dwiki itu kalau misalnya ada beda pendapat langsung mencari jalan keluar. Betul sekali. Jadi langsung lumer lagi. Betul. Jadi gini, tergantung permasalahannya apa. Jadi misalnya saat itu Mas Dwiki yang lagi misalnya panas, aku harus ngalah. Kalau aku yang lagi panas, Mas Dwiki ngalah. Jadi gitu. Jadi jangan dua-duanya sama panas. Walaupun di dalam rotok-rotok, apalagi aku udah nggak tahan pengen ngomong. Apalagi aku kan bungsu, biasa dimanja kan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, yaitu didikan Mas Dwiki juga, akhirnya aku juga manjanya jauh berkurang, sifat kekanak-kanaknya juga jauh berkurang. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Alhamdulillah sampai punya anak Muhammad. Anak sematawayang namanya Muhammad Fernanda Darmawan. Dia seorang lawyer di salah satu law firm di Jakarta. Aduh bangganya sebagai orang tua, alhamdulillah ya. Udah kerja ya? Udah 28 tahun sekarang umurnya. Insya Allah Desember 28 tahun. Mantunya kapan? Doain ya Mbak. Sekarang sih masih jomblo, doain ya Mbak. Oh dia masih jomblo, semoga cepat dikasih pasangan. Putus nyambung. Nanti kalau dapat pasangan punya cucu, lah ini omanya kok cantiknya kayak gini. Mbak No, kayak remaja. Aku juga doain Mbak No segera punya mantu. Amin, amin, ya, marahin dia. Ini rumah tangga yang patut dicontoh. Iya. Ya. Pokoknya kalau aku sih prinsipnya gini Mbak, sama Mas Dwiki mensyukuri apa yang sudah dikaruniakan Allah sama kita ya. Ya pokoknya kita melakukan yang terbaik ya. Jadi jangan sampai timpang, misalnya saling menyayangi, saling support, saling komunikasi. Alhamdulillah senang dengarnya aku. Makanya nggak bisa diterpa sama gosip karena kamu mampu mengatasi di dalam ya. Kalau kita tuh berdua orangnya itu gini Mbak, kalau misalnya beda pendapat nih, jangan sampai keluar. Jadi tidak ada yang tahu. Jangan sampai sekali keluar gosip langsung merebak. Ya, jangan sampai keluar. Jadi benar-benar kita usahain, itu ya cuman kita aja sendiri. Jadi di sini padu, pas keluar senyum, mesra gitu ya? Betul. Enggak juga sih Mbak, maksudnya gini, kalau kita lagi beda pendapat, sebisa mungkin sih diselesaikan antar kita aja. Gak usah woro-woro. Iya. Bagus buat apa itu. kan? Memang harusnya seperti itu. Jadi jangan sampai aib keluar ya. Iya, buat apa buat gitu apa? loh. Gak ada untungnya. Kan yang ini kan kita, cuman kita berdua. Kita serahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga happily ever after sampai akhir hayat ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai punya cucu dan cicit. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mas Dwiki baik orangnya kok. Alhamdulillah. Aku juga bersyukur banget dapat pasangan seperti Mas Dwiki. Udah gitu musisi, dapat penyanyi. Dan dia itu Mbak. Berprestasi. Ngayomi banget sama keluarga. Aku juga banyak belajar dari dia gitu loh. Malah Mas Dwiki itu pintar masak juga. Oh ya benar.
Kamu bisa masak? Nah itu dia, masak air. Tapi jangan salah, aku kalau mencicip makanan itu selalu enak dan bisa merasakan Mbak enak dan gak enaknya makanan. Gitu. Walaupun gak bisa masak. Indomie iso tolak. Indomie iso. Sego goreng iso Mbak. Oh iya, yang standar. Gampang-gampang iso Mbak. Oh iya. Jangan yang susah, tapi Mas Dwiki juga jago buat makanan. Soalnya hidupmu sudah penuh dengan kreativitas, dengan suasana sini ngurusin Farabi dan sebagainya. Kau ono waktu gue masak. Aduh, Mbak iso rek. Aduh. Pernah nggak Mas Dwiki minta masakin aku ini dong apa gitu? Nah Mas Dwiki itu aku salutnya ini loh Mbak, gak pernah nuntut apa-apa. Oh, itu makanya aku sangat bersyukur banget. Banget. Aduh aku jadi makin salut sama Mas Dwiki ya. Iya itu, makanya aku banyak belajar berbagai hal ya dari Mas Dwiki itu. Luar biasa. Dua-duanya satu penyanyi top, satu musisi top. Terus karena dua-duanya berprestasi, aku melihat dari jauh tuh banyak sekali piala apa aja sih itu? Itu BASF Awards sama AMI Awards. Kamu punya atau ada Mas Dwiki juga? Itu di situ Mas Dwiki sama aku. Oh, dua-duanya. Mas Dwiki yang paling banyak dapat AMI Awards ya. Aku AMI Awards itu beberapa kali nominasi, tapi yang menang baru yang sama Rumpis itu. Oh hebat. Tapi kalau BASF Award ada beberapa juga. Single aku sama album aku. Oh gitu. Oh wow. Itu cerita kisah di dalamnya rumah tangganya Ita. Belum pernah ngomong kan sama orang? Atau sudah? Ada beberapa ya. Terus ini kembali ke karir. Kan kamu sering ke luar negeri nih. Entah sama Mas Dwiki atau enggak. Misi kebudayaan atau apa kalau nggak salah ya? Iya, itu sering sekali. Itu gimana sih kalau kayak gitu misi kebudayaan? Jadi biasanya kalau sama yang rombongannya Mas Dwiki banyak disupport biasanya sama kementerian-kementerian atau Mas Dwiki dapat undangan langsung kayak festival jazz, festival world music langsung dapat undangan dari sana. Atau gitu. Biasanya juga bukan kedutaan. Melalui kedutaan. KBRI juga. KBRI negara setempat. Di negara setempat ya. Gitu. Banyak sekali kami juga dibantu. Kalau misi kebudayaan gitu, show-nya di depan orang Indonesia di sana atau orang bule dong, orang bule dong, masyarakat negara setempat. Iya. Justru ke orang Indonesianya tuh dari KBRI-nya aja. Iya. Aku pikir masyarakat Indonesia yang ada di sana yang nonton hanya itu, ternyata justru orang setempatnya. Justru masyarakat. Nah terus lagunya apa nek nang kono? Biasanya lagu-lagu kita aja, lagu-lagu daerah Mbak biasanya. Sama bukan lagu cintaku pada. Itu kalau kita menghibur misalnya untuk perayaan Indonesia misalnya 17 Agustusan. Misalnya kemarin kan di Jepang ya, di Tokyo. Nah itu aku bawain lagu-lagu sendiri. Karena yang nonton memang masyarakat Indonesia yang tinggal di sana. Berarti kalau pas misi kebudayaan itu lagunya lagu daerah. Lagu daerah tapi yang sudah diaransemen sedemikian rupa sama Mas Dwiki bersama grupnya. Oke. Nah, kalau nyanyi misi kebudayaan harus lagu daerah. Lagu apa, Say? Kayak misalnya Lir-Ilir, tapi dibikin jazz. Aransemennya sama dibikin jazz. Karena Mas Dwiki kebanyakan pemain bandnya tuh kolaborasi sama musisi setempat. Musisi jazz? Ya mau jazz mau Basing apa tapi kayak kemarin terakhir kita di Athena, di Yunani. Jadi Mas Dwiki itu berdua berangkat sama aku doang. Selebihnya seluruh pemainnya berasal dari Athena, dari Yunani. Ya. Kalau dulu kan bawa rombongan kalau nggak salah Mas Dwiki dari sini. Kan, dulu maksudku. Sekarang kan era kolaborasi. Iya, maksudnya dulu kan bawa rombongan dari Indonesia. Kalau sekarang cuma kau berdua. Ada yang gitu juga. Kemarin sebelum pandemi itu kita juga sering juga. Tapi kan kayaknya setelah pandemi itu kan kayaknya berubah ya. Jadi kolaborasinya itu lebih banyak dari sana kan, dari musisi setempat. Agak save cost juga ya. Jadi Mas Dwiki sebelum datang itu sudah kirim by email musik-musiknya untuk dipelajari sama musik sana. Jadi pas kita nyampe sana tinggal latihan sekali, besoknya langsung jreng. Udah. Iya. Apalagi kalau jazz itu kan banyak improvisasi. Oh iya benar. Kayak aku nyanyi tarik pukat, kemudian lir-ilir. Tarik pukat. Tarik pukat itu. Aku nggak ngerti lagu-lagunya. Jadi kamu karena udah sering keliling misi kebudayaan, kamu banyak lagu-lagu daerah yang kamu tahu dong? Iya, kadang di medley juga sama Mas Dwiki kayak tak tong tong galamai jagang kota baru itu, tapi aransemennya bener-bener dibikin jazz.
Ya. Sangat beda banget dengan yang nyanyi di sini. Beda, itu beda banget. Pokoknya kata Mas Dwi kalau memang mau Bikin. kolaborasi itu ya mau nggak mau aku harus mau belajar. Belajar, ya, gitu. Iya. Ingat nggak waktu kita ada acara undangan artis-artis ke Istana Negara, Oh iya. sama Pak Jokowi. Iya. Kalau nggak salah Pak Jokowi ngasih tebak-tebakan lagu daerah, kamu yang tunjuk tangan. Iya. Kamu bisa jawab. Bisa jawab. Aku surprise di situ. Kok Ita tahu ya lagu-lagu daerah? Saking udah seringnya ikut Mas Dwiki dan aku memang menyanyikan lagu yang tak sebut itu. Kayak Tak Tongtong, Kota Baru, Lir Ilir, apa namanya Yamko Rambe Yamko. Oh ya. Iya, aku udah paham karena kan sering medley dibawain Iya, jadi udah ngelotok. di luar negeri. Ya itu. Enak ya. Jadi alhamdulillah Mas Dwiki sampai sekarang dari mulai karirnya sudah 80 negara. Wow. Aku baru separuhnya, baru 30 lebih. Wow. Ya. Itu Mbak. Enak ya sambil jalan-jalan ya, Mbak? Itu pastinya Mbak, sambil jalan-jalan. Show-nya sehari 2 hari, jalan-jalannya 5 hari. Jalan-jalannya sehari 2. Oh kirain. Ya. Oh gitu, ya ampun. Sekarang masih ya, masih diminta, sering diminta. Insya Allah nanti bulan Juli, insya Allah kami berangkat kalau nggak ada halangan ke Athena lagi karena ada undangan. Berdua juga? Hanya berdua? Bertiga sama pemain kendang. Oh. Karena mau etniknya lebih. Iya. Sekarang jadi minimalis yang berangkat ya? Ya, karena seluruh musisinya semuanya dari sana. Oke. Karena kolaborasi. Dan mungkin nama Mas Dwiki juga di luar udah dikenal gitu, Betul. Yang bisa lebih mudah untuk kolaborasi. Betul. Justru Mas Dwiki itu malah senang dengan kolaborasi karena menambah pengalaman buat dia. Memperkaya ini. Betul sekali pengalaman Mbak. Ya. Benar Mbak Norma. Terus masyarakat sana kan itu lagu daerah. Iya. Antusias banget. Luar biasa ya. Ya kalau di world music itu kan mau kita lagunya bahasa apa yang penting kan asik. Enak ya. Iya. Enak dilihat, enak didengar. Berarti lagunya lebih banyak yang energik. Energik ya. Hampir semuanya yang ngebeat ya. Energik. Karena mereka enjoy. Betul. Oh, aduh, pengalaman yang mana? Bulan aja dibikin ini. Padahal Bubuy Bulan kan lagu slow itu. Ya, lagu slow. Tapi dibikin beat. Enggak juga dan biasanya kita ada salah satu lagu slow yaitu Bubuy Bulan. Oke. Dari sekian banyak satu lagu slow ya. Aduh, enak banget ya punya pengalaman yang luas begitu. Justru sekarang nih Mbak, kalau kan pernah aku diundang ke luar negeri, tapi tanpa Mas Dwiki itu kok rasanya ada yang kurang. Hambar. Ya enak sama Mas Dwiki ini biasa gitu. Tapi kan pas itu acaranya rock, jadi memang gak sama Mas Dwiki. Cuma karena udah ngeblend berpuluh-puluh tahun, sekian puluh negara sama Mas Dwiki. Jadi kalau sekali pisah yuk roto iya, aneh luar negeri enak sama Mas Dwiki. Luar biasa aduh, aku kagum lah dengan prestasimu. Dirimu juga. Alhamdulillah ya. Oke. Saiki aku mau tanya, kamu punya style. Kayaknya dari dulu kamu punya style tuh nggak berubah. Tipe-tipenya begini nih. Pakai legging, pakai rok pendek, terus atasannya begini. Iya, joker segala. Gini, aku tuh orang kalau yang udah nyaman dengan sesuatu itu kayaknya untuk dirubah itu susah gitu loh. Karena udah PW gitu udah loh. PW ya. Iya. Baik itu dandanan maupun makanan. Oh, termasuk makanan? Termasuk makanan. Kok udah suka itu? Di WIC lain gak gelem. Sama orang juga Mbak. Jadi alhamdulillah yang kerja sama kita, itu rata-rata di atas 20 tahun semua. Itu tandanya kamu sama Mas Dwiki itu orang baik. Aduh, amin. Karena mereka merasa nyaman. Itu dia. Dan cuma orang, makanan, dandanan semuanya. Semua terus begitu PW, ya? Iya. Rambut, Dek kamu dari awal karir sampai sekarang koyong boleh ini. Aku liatin. Poni, panjang. Boleh aku liatin pas aku foto nikah. Mirip-mirip juga. Nanti coba aku lihat ya. Oke. Oh. Gitu. Terus emang kamu manjangin rambut atau kamu pakai extension lagi? Kan kalau nyanyi aku pakai extension. Ya. Kalau kayak yang bule-bule. Oh iya yang bule. Oh itu pakai hair clip. Oh hair clip. Baru di kepang-kepang. Kan itu stylenya anak muda, say. Anak remaja. Gak apa-apa dong, kita berjiwa muda. Tapi karena kamu tetap stick dengan style ini dari muda sampai umur segini, orang ngelihatnya pantas-pantas aja gitu loh. Iya sih. Kadang-kadang ada yang julid juga. Coba nek aku koyong ini.
nggak salah tuh Norma, pasti Enggak lah. gitu deh. Enggak, dirimu juga cocok sayang, percayalah. Terus kamu ada, karena kamu punya style khusus yang udah kamu PW banget, kamu ada desainer khusus nggak yang memang udah ngerti seleramu? Atau Kebanyakan kamu aku apa tuh saja kebanyakan beli di mana? jadi. Lebih enak ya beli jadi ya? Kemudian beli jadi, cuman kalau untuk busana nyanyi yang kayak itu dress. kebaya atau long dress, aku ada salah satu perancang namanya Mas Iwan Suwoyo. Udah cocok dengan Udah cocok, kamu? aku udah cocok. Gitu. Dia Oke. ngerti banget lah. Dia perancang legend juga. Oh gitu ya. Tapi nggak menutup juga aku pakai perancang-perancang yang baru-baru. Banyak juga. Tahu nggak, aku kadang-kadang suka menghayal gini. Aduh, kepengen deh ngeliat kita pernah Mas Hari pakai yang begini gitu. Aku udah gak pakai lagi Mbak Nora. Itu aku pernah Zaman ya, dulu tapi pernah? 20 tahun yang lalu, tahun 2000-an setelah itu. Dress ya. yang Makin kesini aku makin tertutup. Ya. Even tangan juga panjang ya? Walaupun belum berhijab, tapi insya Allah rapi, sopan itu tetap. Iya. Itu juga yang membuat aku salut. Aku udah gak pakai apa namanya lekton gitu enggak. Tank top gitu enggak ya? Neng omah wae. Neng di rumah juga enggak, Mbak. Neng kamar. Ya. Gue turu. Aduh, ya ampun. Suka deh baju-bajunya. Dan kebetulan gaya yang sekarang itu kayak gaya Korea sayang. Lah justru itu. Karena aku tuh sebenarnya udah pakai kan dari zaman dulu sebelum Korea di sini booming. Iya, sebelum ada drakor apa belum. Nah, aku dari tahun 90 malah. Kamu inspirasinya dari Korea bukan? Inspirasi style ini, style berpakaian kamu. Dari tahun 90 kan aku sudah pakainya legging. Iya, artinya boot, kamu karena memang kamu sukanya gitu, bukan karena ada contoh dari Korea, bukan ya? Dari 90 aku udah pakai seperti itu. Jadi bukan ya, bukan apalagi ide sekarang, dari sana. Apalagi sekarang pas lagi drakor booming, aku semakin tambah wah. Ini masaku nih. Ini masaku nih sekarang ya. Tambah lebih pede lagi gitu Mbak Norma. Asik. Terus kamu bisa musik, kamu selain bisa piano, gitar bisa? Gitar ada sedikit bisa. Terus? Ya ini paling gitar itu keyboard gitar ya. Yang kecil ya? Gitar itu yang keyboard gitar. Oh keyboard gitar. Belajar dari umur berapa? Ini kalau piano dari umur 9 tahun, pas kelas 3 SD. Berarti kamu emang ada basic musiknya dari awal ya. Betul, jadi betul, klasik. Karena itu plus point sebagai artis bisa memainkan alat musik itu plus point. Dari SD memang aku suka main musik gitu. Dan memang sama orang tua disuruh belajar klasik. Iya. Oh itu kan susah ya klasik. Alhamdulillah ternyata sangat membantu sekali. Dan itu kalau saat kamu tampil nyanyi tanpa musik dengan kamu musik itu beda sekali. Beda sekali memang. Itu benar-benar plus poinnya tuh tinggi banget gitu. Iya. Betul Mbak Norma. Jadi aku salut meneh. Salut meneh. Luar biasa. Oke, satu lagi. Kamu kan kuliah. Di mana dulu? Di Fakultas Hukum Ubaya, Universitas Surabaya. Sampai lulus kan? Lulus. Gak kanggu? Itu ya. Gak kepake ilmunya. Sebenarnya pengen banget ya dulu jadi notaris, jadi hakim, jadi jaksa, pokoknya macam-macam lah pada saat aku kuliah di situ. Dan memang aku tuh memang sudah suka Mbak dari SMA itu aku suka uang jurusannya aja aku hukum pidana kan. Jadi memang suka baca-baca soal literatur yang terkait dengan itu. Berita kriminal atau yang pokoknya masuk dalam berita pidana gitu. Terus kan itu serius. Beda sama nyanyi loh itu. Benar. Skripsinya aja aku juga tentang pembajakan kan. Oke. Cuman setelah lulus itu tunggu. Aku di wisuda itu tahun 93 awal itu lagi cintaku padamu lagi ngetop-ngetopnya Mbak. Oke. Lagi top-topnya. Padahal aku tuh saat itu berniat mau nerusin lagi kan sekolah. Oh, ke S2. Langsung hilang kabeh Mbak. Setelah wes enak nyanyi duwe oke. Cintaku padamu tuh aku tuh sepanjang 1 bulan itu 20 kali show. Hampir setiap hari aku show. Ya itu tadi aku bilang dari Sabang sampai Merauke itu sepanjang tahun 93. Luar biasa. Jadi setelahnya lagi ngetop-ngetopnya. Nah wes jadi kok terus langsung keenakan wong iki jete wis tak peti gitu. Kok langsung kayak enakan gitu loh Mbak. Iya. Tapi tetap
tetap berguna, ilmunya tetap berguna. Iya. Paling tidak tahu ya masalah hukum. Mengurus sekolah musik Farabi itu ya alhamdulillah bisa. Lah, ya. Aduh enak banget ngobrol-ngobrol sama kamu. Sebetulnya masih banyak yang ingin kutanyakan, tapi kayaknya udah panjang banget nih. Apa daya Mbak Norma ya? Ya Allah. Terus ini sampai di titik ini masih ada nggak hal yang belum tercapai yang belum kamu peroleh dalam hidup kamu saat ini? Kalau dari segi spiritual, sebenarnya kemarin itu harusnya aku menunaikan ibadah haji tahun ini. Bareng Paramita sama Silvana Herman. Furoda ya? Yang gagal berangkat? Lebih tepatnya haji khusus ya. Haji Pokoknya khusus, haji plus apa haji khusus. Nah sebenarnya bukan gagal berangkat karena nggak dapat visa. Karena aku mengundurkan diri di saat-saat mau terakhir itu berangkat. Karena ibuku sempat sakit. Sempat kritis. Jadi aku sama Mas Dwiki mengundurkan diri. Itu takut ada apa-apa kan nanti. Iyalah perhatian kan nggak lucu kalau ada apa-apa di sana Ibu. Jadi insya Allah pengennya tahun depan bisa berangkat naik haji. Bisa ya kata travelnya insya Allah bisa banget. Semoga lancar. Terus satu lagi, apa mana? Aku sebenarnya udah pernah konser tunggal tahun 2017. Tapi aku nanti berkarir yang ke 40 tahun mau bikin lagi. Konser. Ya, insya Allah, kapan itu? Insya Allah. Harusnya sih tahun ini, akhir tahun ini, tapi karena lain dan sebab, insya Allah 2026. Tahun depan, jadi tahun depan haji sama konser. Itu keinginannya. Semoga terlaksana, hajinya lancar, semoga nggak batal lagi ya. Di karir musik untuk konser tunggalnya. Konser tunggalnya juga Dalam terlaksana. rangka 4 dekade. Aku support. Yes, yeay. Terima kasih banget ya Ita. Sama-sama udah ngobrol-ngobrol sama aku. Iya, sayang. Di rumahnya yang indah ini. Thank you. Aku wanita tangguh ini. Sukses juga sayang. Iya. Sun. Udah.